Jadi sebetulnya Kang, gimana? Sebetulnya Kang itu kan udah dikasih petunjuk, suruh apa itu yang tanah kosong itu. Ya kalau toh tenaga Kang nggak mampu kan, buat rekan-rekan gitu yang tamu open donasi apa gimana, suruh gimana beli apa kan, bibit apa segala macam gitu. Ditanam nanti kan hasilnya pun nanti dibagikan lagi gitu loh. Nah kalau kita langsung mengharapkan pemerintah dalam arti harus pemerintah tuh menyediakan apa namanya tuh bahan pokok makanan gitu berupa beras gitu. Itu yang kemarin kita tengok berita ya udah apa namanya impor terus beras dan nambah utang di negara. Bisa gini loh maksud saya. Jadi kalau memang ini tuh kan kita tidak bisa bekerja sendiri. Dan kalau kita satu desa itu tanah itu kan punya milik masing-masing. Yang paling tepat itu bikin kelompok tani. Umpamanya nih sampai punya 2 hektar, si ini 2 hektar, si itu 2 hektar. Nah kita bentuk tanaman yang sama dan kita pelajari tentang semuanya melon nih. Kita harus cari pakar melon yang kualitas yang bagus, cara penanamannya, memeliharaannya, nanti penjualannya. Nah itu jadi lebih meluas dan kita tidak kerepotan dalam mengurusnya juga. Kalau satu orang ngurus ribuan hektar seumpamanya itu kan mati di sawah malah. Nah, jadi lebih mencangkup itu sistem kelompok yang sepemikiran juga kita mau belajar bareng-bareng. Oke, saya mau mengucapkan terima kasih kepada Lukman juga nih yang telaten nyawer nih. Terima kasih ya Mas Kang Lukman, semangat terus. Alhamdulillah ya. Oke, itu maksud saya seperti itu. Jadi kita harus namanya itu tetap bagaimanapun harus kita kelompok, kita tidak bisa sendiri-sendiri, itu tidak bisa. Sebagaimana spiritual harus berkelompok, harus saling bahu membahu. Yang mungkin semuanya kayak sampean ini ahli di bidang apa, tenaganya kuat semuanya, saya di bidang apa, kan bisa seperti itu. Nah selanjutnya kita sih bisa diatur kalau kita nih Kang. Lah iya itu kan bisa nih kita mau seperti itu. Nah nanti semuanya nanti kita ini bisa dipublikasikan dalam kita semuanya mengundang narasumber. Saya juga ada tuh dari Jogja tuh, temen Jogja itu dari segi pengelolaan ini peternak jadi sistem kambing ya 1, 2, 3 saya ada tuh ilmunya. Nah itu banyak teman-teman saya dari segi pertanian ada, peternakan ada. Nah yang nggak ada itu di lapangannya. Nah sistemnya seperti apa nanti kan kalau kita udah bagus yang kita udah maju, pemasarannya juga ada, nanti kan ada namanya manajemen penjualan marketingnya, maksudnya marketing penjualannya seperti apa. Nah kalau memang dibentuk seperti itu kita mampu membuktikan kepada yang lain spiritual ternyata bisa bersatu, bisa berkompak, bisa bertani, bisa maju, pemikirannya intelektual, ya akan dikagumi secara tidak langsung ya. Dikagumi itu kan bentuk ini apa namanya, bukan kita senang ya, bangga ya, bentuk keberhasilan kita gitu loh maksudnya. Betul kan. Di situ kan kita haus pujaan, enggak seperti pemikiran yang sangat kerdil kalau dibahas di ininya seperti itu. Itu kan hanya orang-orang yang tidak tercerahkan gitu loh Kang. Tapi kalau sebetulnya kita melihat tuh kan sebetulnya kita nih iba malah Kang. Kok ada manusia yang seperti itu gitu. Ya itu pun mungkin buat ujian kita juga Kang seperti itu. Nah, itu. Nah, bagaimana sampean caranya supaya semuanya di situlah. Di situ ada kreatif apa nanti diedukasikan. Coba sampean di situ seumpamanya sampean nih ingin mengaplikasikan hal itu bagaimana dalam proses pengawalan. Nah, itu yang paling susah kan di situ. Kadang ya malas, kadang ya seakan-akan tidak ada gunanya. Apalagi kalau kita kerja ke orang yang ya mungkin minggu gajian, nggak urus kan, nggak seperti apa. Nah, disitulah apalagi yang bergantung kepada seseorang.
yang kerja lah. Saya juga bekerja ya, maksudnya ikut orang lah kemarin. Nah itu kan berarti yang masa bodoh pikirannya ya, yang penting kerja bayaran, tidak bisa berkembang. Bagaimana kita menciptakan sesuatu yang kira-kira ini bisa mencakup kepada perdesaan ini atau masyarakat desa ini, kan gitu. Iya Kang. Tuh seharusnya kita mengaplikasikan, kita beri contoh dulu nih kepada yang lain gitu. Tetapi ya ini memang tidak mudah sih. Karena kenapa saya bilang tidak mudah? Tentunya yang tidak sepaham, yang mungkin bukan sepaham ya, yang tidak maksud ya, atau tidak memahami dengan hal ini atau pembicaraan ini ya, itu dianggap adalah suatu kebodohan, dan pasti akan ada pembulian, dan pasti akan ada yang namanya orang yang di batu sandungan, pasti ada. Saya sih tidak peduli hal itu ya. Oke. Saya mau bertanya juga nih Kang. Nah, di dalam bait Jangka Jayabaya disebutkan bahwasanya Jowo tinggal separuh. Itu maksudnya apa? Mohon untuk dijabarkan secara luas, seluas-luasnya. Monggo. Jowo tinggal separuh. Ya. Ini banyak makna nih Bang Kang. Terus saya maknanya apa aja nih? Terserah nih, monggo. Sepengetahuan sampean. Karena dah kalau mencakup Jawa gitu kan, itu ngeri-ngeri sedap gitu loh Kang. Jowo tinggal separuh. Ya mungkin orang Jawa itu ya mungkin sudah lupakan budayanya seperti itu. Adabnya sudah lupa, ya kan, budi pekertinya sudah lupa. Jadi hanya separuh manusia dalam arti separuh separuh Cina, separuh Jawa, no. Ya jadi udah campur aduk gitu. Jadi orang Jawanya udah pada hilang, nggak tahu pada kemana, tinggal separuh intinya gitu. Jadi udah nggak ada kekompakan lagi. Sebetulnya kan orang Jawa itu kan dulu kan gotong royongnya kuat, kompak. Nyatanya ya Candi Borobudur terbangun kok seperti itu. Apakah Jawa tinggal separuh tuh rata-rata orang Jawa merantau itu? Bisa jadi seperti itu Kang. Apa mungkin bisa juga banyak transmigrasi gitu ke Kalimantan, bisa jadi seperti itu. Nah, ya termasuk sampean juga pergi ya. Kalau kita sih emang pergi itu ya emang gimana ya, susah dijabarkan Kang. Tapi ini kita kan ada hikmahnya gitu loh Kang, dalam arti kita menguasai bahasa sini gitu loh Kang. Iya, betul. Jadi berarti kan Bali lah. Atau mungkin makna yang lain seperti apa nih? Jawa tinggal separuh, itu makna lain itu seperti apa? Kalau itu sih kurang paham juga ya Kang ya. Itu agak-agak banyak sih maknanya Kang. Kalau Jawa tinggal separuh itu memang banyak makna. Budayanya bisa juga hilang, orangnya juga bisa hilang gitu. Seperti itu Kang. Jadi intinya diriku menyampaikan apa yang kita tahu gitu loh Kang. Kalau kita tidak tahu, bagus kita tidak usah sampaikan gitu. Takutnya nanti salah persepsi salah pendapat gitu. Oke, saya juga tanya lagi nih. Satrio Pedingit itu kan di Jangka Jayabaya juga disebutkan orang yang mendapat atau yang disebut sinisihan wahyu. Itu maksudnya apa dan wahyu apa yang diterima oleh sang kinasih Satrio Pedingit? Monggo. Sinisihan wahyu, berarti kan mendapatkan wahyu gitu. Jadi emang manusia itu emang beda dari yang lain gitu. Jadi dia tuh mendapatkan wahyu tuh ya mungkin ya kalau sekarang ya jangan wahyu, mungkin ilhamnya gitu ya, terbesit ilham ke apa gimana gitu ya Kang ya. Kalau wahyu kan itu nanti disangkanya ke
barat-baratan disangkanya wahyu itu kan suatu nanti banyak pro dan kontra di sini Kang. Jadi bagus kita ambil ilhamnya saja gitu ya Kang ya. Ya mungkin mendapatkan perintah dan petunjuk-petunjuk seperti itu Kang. Nah, setelah mendapatkan itu dan kira-kira ini kalau orang sudah mendapatkan silsian wahyu itu atau mendapat wahyu, nah bagaimana itu Satrio Piningit ini dalam menyampaikan kepada masyarakat itu sistemnya seperti apa kira-kira menurut Saman ini? Apakah door to door ataukah melalui majelis-majelis ataukah seperti apa dan wahyu apa yang diterima, maksudnya perintah apa yang diterima oleh Sang Kinasih Satrio Piningit ini, ataukah untuk menyampaikan agama Ya. atau menyampaikan monggo dijabarkan. Ya mungkin beliau akan nyeleneh gitu loh Kang, dalam arti menyeleneh dia tidak bakal dia mengatakan dirinya aku loh si A, aku loh si B gitu, enggak. Beliau akan masuk ke ranahnya, akan ngekerapin orang-orang tersebut gitu. Disitulah baru memberikan pemahaman gitu dengan caranya yang aneh gitu. Mungkin bisa jadi seperti itu Kang. Nah kalau dia ngaku Satrio Piningit tapi tanpa ada bersosial terus pendekatan, ya Satrio apa kalau model gitu tuh kan goib jadinya Kang, harus nyata gitu. Jadi seperti itu Kang. Jadi beliau tuh tahu dirinya tuh siapa mungkinnya gitu, tapi kan dia dengan caranya yang unik gitu untuk menyampaikan sebuah pesan seperti itu Kang. Nah, apakah selama ini Satrio Piningit sudah tahu jati dirinya bahwasanya Satrio Piningit itu adalah sang utusan? Udah tahu belum nih kira-kira orangnya? Ya mungkin tahu lah Kang. Nggak mungkin manusia itu nggak tahu jati dirinya siapa gitu. Mungkin beliaunya tahu gitu. Tapi kan kalau toh emang manusia yang diperjalankan, otomatis tampil ke publik, ya kan, dengan caranya yang aneh, lagunya yang aneh, pengenalan yang aneh gitu kan. Tahu-tahu dia datang, nyemplung ke bidang mana, terus dikenal banyak orang, naik gitu. Nah disitulah dengan cara dia yang unik, spontan dan brutal gitu. Karena selama dia diukir tentang kehidupan dia gitu mungkin ya Kang ya. Jadi tidak kaget lagi menghadapi manusia-manusia gitu loh Kang. Seperti itu. Itu udah tahu ya kalau dirinya itu Satrio Piningit ya. Ya jelas tahu lah Kang, namanya utusan kan tetap tahu Kang. Tapi tidak ada yang namanya utusan gembar-gembor aku loh enggak. Yang ada itu kerja nyata, kerja bukti dan real dibuktikan gitu. Semisal Akang Satrio Piningit kan, Akang menunjukkan Akang udah tahu jati diri Akang Satrio Piningit. Langsung bergerakkan seperti itu. Bikin